change forever, ever, hold on, never mind. Oh, Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ampu, mata kuliah Islam Disiplin Ilmu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Safira Rahmatia, Sabrina Miladia, Soni Setiawan, Pramusita Putri, dan Arifus. Kami akan mempresentasikan mekanisme pasar Islami. Berikut penjelasannya. Latar belakang. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah. Dalam Islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khaulafar Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah dijalani selama berabad-abad. Islam adalah agama yang sempurna. Hal ini dikarenakan di dalamnya komprehensif. Islam pula merupakan agama penyempurna agama-agama terdahulu dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik persoalan akidah maupun muamalah. Dalam hal muamalah, Islam mengatur kaitannya dengan relasi, termasuk di dalamnya dituntun bagaimana cara pengelolaan pasar dan segala bentuk mekanismenya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Secara garis besar, pandangan Islam tentang pasar adalah sebagai berikut. 1. Pasar memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Dengan kata lain, mekanisme pasar tidak dianggap sebagai sesuatu yang telah sempurna atau bagus sehingga tidak perlu ada intervensi dan rekayasa ataupun taken of grain. Intervensi yang tidak berlebihan diperlukan agar mekanisme pasar berjalan sesuai dengan kepentingan perekonomian yang islami. Jadi, pasar bebas yang islami tidak berarti sebebas-bebasnya. 2. Pasar tidak ditempatkan sebagai satu-satunya mekanisme distribusi yang utama dalam perekonomian, tetapi hanya merupakan salah satu dari berbagai mekanisme yang diajarkan syariah Islam. Oleh karenanya, perekonomian yang islami akan mengkombinasikan pendekatan pasar dengan non-pasar. Pandangan ekonom muslim. 1. Abu Yusuf. Masyarakat luas pada masa itu memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya. 2. Al-Ghazali. Orang akan terdorong untuk membuat tempat penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sehingga terbentuklah pasar. 3. Ibnu Taimiyah. Kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang dan penjual, sebagaimana banyak dipahami orang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arifus. Konsep harga. Konsep tentang harga yang adil pada dasarnya telah terdapat di dalam ajaran Islam. Sekalipun penggunaan istilah tersebut dalam membahas persoalan harga, ia sering menggunakan dua istilah, yaitu kompensasi yang setara iwad al-mitz dan harga yang secara setara saman al-mitz. Menelaah dari sisi legal, etik, sedangkan harga yang setara ketika meninjau dari aspek ekonomi.
Regulasi harga. Pengaturan oleh pemerintah, regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam sejarah Islam, kebebasan sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan sistem hukumnya. Sebagai orang berpendapat bahwa negara dalam masalah ekonomi dengan mengharuskan nilai-nilai moralitas atau menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggar. Mereka mempunyai pandangan seperti ini berdasarkan pada hadis Nabi SAW yang tidak bersedia menetapkan harga walaupun pada saat itu harganya melambung tinggi. Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah SAW. Lalu orang berkata, ya Rasulullah, harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun di antara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezaliman dalam pertumpahan darah, pembunuhan dalam pembunuh, dan 5 kecuali Nasai. Selanjutnya akan dibaca oleh Sabrina. Kerjasama. Kebebasan dalam Islam lebih mengedepankan pada bentuk kerjasama dibandingkan pada persaingan. Kepada saudara. Adanya konsep atas kewajiban bersama atau fardu kifayah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tony. Materi. Ya, kesimpulannya, ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau istiqomah. Tidak boleh ada subordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Tetapi, oleh karena sulitnya ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil atau fair, dan distorsi pasar sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak, maka Islam membolehkan adanya aksi pasar oleh negara untuk mengembalikan agar pasar kembali normal. Sekian, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Astagfirullah.